Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ibu-ibu semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali mengenai yuk membaca buku KIA dalam channel Sobatku. Jangan lupa subscribe dulu ya ibu-ibu semuanya. Kami akan melanjutkan yang halaman 40 yaitu mengenai anak. Anak usia 29 hari sampai 6 tahun. Nanti kita membahas mengenai anak pola asuh, kemudian tumbuh kembangnya, kemudian kita cara memantaunya ya. Yang pertama adalah tanda anak sehat. Berat badan naik sesuai garis pertumbuhan mengikuti pita hijau di KMS atau naik ke pita warna di atasnya. Jadi itu namanya anak sehat. Anak bertambah tinggi. Kemampuan bertambah sesuai umur. Jarang sakit. Itu berarti anak sehat. Kemudian pantau pertumbuhan dan perkembangan dengan cara timbang berat badannya tiap bulan di posyandu atau di fasilitas kesehatan lainnya, di pos PAUD, atau minta kader mencatat di KMS yang ada di buku KIA, yaitu ya kita memantau dengan kita pergi ke posyandu atau ke fasilitas kesehatan yang lainnya dan dicatat dalam buku KMS anak tersebut. Bawa anak ke tenaga kesehatan fasilitas kesehatan atau pos pengembangan anak usia dini holistik integratif pos PAUD HI untuk mendapatkan pelayanan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang atau SDI DTK umur 3 bulan sampai 2 tahun setiap 3 bulan, Bu. Umur 2 sampai 6 tahun setiap 6 bulan. Jadi bagi ibu-ibu yang mempunyai anak umur 3 bulan sampai 2 tahun di SDI DTK itu 3 bulan sekali. Untuk umur 2 sampai 6 tahun setiap 6 bulan sekali. Coba ibu-ibu minta ke ibu bidan yang ada di posyandu atau ibu-ibu bidan yang di tempat pelayanan yang bisa memberikan pelayanan SDI DTK. Dengan pelayanan SDI DTK, tenaga kesehatan akan menentukan status gizi anak, stunting, tinggi badan anak atau lebih pendek dibanding umurnya atau tidak. Jadi dilihat stunting atau tidak, perkembangannya sesuai umur atau tidak, atau adakah ditemukan gangguan perilaku atau gangguan emosional. Itu ajak anak bermain dan bercakap-cakap. Jadi anak itu harus diajak ngobrol, berbicara ya. Jadi ada ibu, contoh ada ibu umurnya 6 bulan, dia itu anak itu tidak bisa ngobrol karena si ibunya tidak pernah ngajak ngobrol. Jadi harusnya si ibu mulai dari umur, kan dari dalam kandungan itu harus diajak ngobrol. Nah itu sudah keluar juga harus tetap diajak ngobrol. Ini mah jadi mungkin si ibunya kurang ngobrol sama anaknya, jadi anaknya itu tidak bisa ngobrol dengan orang lain. Nah, kemudian dia bertanya, Bu, kenapa ya anak saya itu jadi tidak bisa ngobrol, jadi diam saja. Kemudian diberitahu kepada ibunya, coba ibunya itu setiap kegiatan apapun dia harus dikasih tahu. Misalnya, Dek, Mama mau ke WC dulu ya, tunggu sebentar ya. Atau Dek, Mama mau sholat dulu ya. Atau Dek, Mama mau pergi ke WC dulu ya. Jadi segala kegiatan apapun harus dengan mengajak ngobrol kepada anak. Dengan begitu mudah-mudahan anak bisa membiasakan untuk berbicara. Nah, si ibu itu
mungkin melaksanakannya ya. Jadi lama-lama itu anak itu bisa ngobrol, alhamdulillah. Jadi berkat keuletan ibunya, karena memang mungkin tidak pernah diajak ngobrol, jadi sekarang mah suka diajak ngobrol, alhamdulillah. Jadi bisa ngobrol gitu ya. Jadi memang harus di sejak awal tuh memang harus diajak ngobrol anak itu. Stimulasi perkembangan anak sesuai umurnya. Jadi sesuai umurnya, dari mulai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan ya, sampai 2 tahun. Itu kan 3 bulan sekali. Nah, tumbuh kembang anak tidak sesuai bila berat badan tidak naik atau berat badan turun, atau berat badan naik berlebihan. Jadi kalau dinamakan tumbuh anak tidak sesuai itu bila tidak naik berat badan atau turun, atau berat badan naik berlebihan. Tinggi anak tidak sesuai dengan umurnya, yang dinamakan stunting itu ya. Perkembangan anak tidak sesuai dengan umurnya. Nah, kemudian selanjutnya pola asuh anak. Pola asuh anak, lakukan pola asuh anak sesuai kondisi anak dengan penuh kasih sayang ya. Jadi benar-benar harus kasih sayang, lemah lembut. Nah, itu seperti itu ke anak. Berikan contoh yang baik dan terapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang utama itu adalah kehidupan beragama sehari-hari. Misalnya anak belajar pergi ke masjid, berjamaah sholat, ngaji, itu kan. Ajarkan perbedaan baik dan buruk, perilaku sopan santun, saling menghargai dan menyayangi, itu ya. Luangkan waktu bersama anak, misalnya bermain, bercerita, dan lain-lain. Perhatikan dan dengarkan pendapat anak, dan bantu anak mengatasi masalah. Melatih dan mengenal kelebihan dan kekurangan anak dan tidak membandingkan dengan yang lain. Itu berarti harus kita, kakaknya mada pinter, kumaha itu si adek magening. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi setiap anak itu, pertumbuhan dan perkembangan anak itu akan berbeda setiap anak. Walaupun anaknya banyak, beda-beda itu. Tidak bisa disamakan ya. Susah kalau disamakan. Jadi dari ilmunya juga itu tidak bisa disamakan. Jadi beda-beda ya. Ajarkan anak disiplin, mandiri, percaya diri sesuai kemampuan anak. Kemudian berikan pujian atau penghargaan jika berhasil melakukan hal yang baik. Jadi jangan segan-segan atau jangan terlalu berat untuk memuji anak ya. Aduh pinter, soleh, si calakan, si apa saja. Misalnya cita-citanya jadi polisi, si polisi, atau cita-citanya dia ingin jadi dokter, si dokter. Aduh anak pinter, si dokter teh gimana ini teh. Nah, jadi kita harus seperti itu. Jadi pujian-pujian yang bisa membangkitkan semangat pada anak. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Lindungi anak dari pengaruh negatif media. Nah, itu di sini untuk meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai kesehatan dan pola asuh anak, ikuti kelas ibu balita dan bina keluarga balita. Ajak anak ke pos PAUD supaya anak menjadi mandiri, bersosialisasi, dan berkembang kemampuannya. Nah, itu berarti ibu-ibu tuh harus meningkatkan pengetahuan dengan ikut kelas balita, kelas PAUD ya. Di sini ada
nanti ditanyakan ke kader masing-masing ya ibu-ibu semua ya. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu semua. Pola asuh anak dengan disabilitas. Disabilitas adalah kondisi keterbatasan fisik atau mental atau intelektual yang menghambat kemampuan seseorang untuk berpartisipasi di masyarakat. Jenis disabilitas pada anak adalah anak dengan disabilitas penglihatan atau tunanetra. Ya, kalau tidak anak yang tidak melihat, anak dengan disabilitas pendengaran atau tunarungu, anak dengan disabilitas intelektual atau tunagrahita, anak dengan disabilitas fisik tunadaksa, anak dengan disabilitas sosial, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH, anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan ganda, anak lamban belajar, anak dengan kesulitan belajar khusus, anak dengan gangguan kemampuan komunikasi, gangguan proses indera perasa. Itu pola asuh dengan disabilitas. Jadi itu berbeda-beda, harusnya sekolahnya di SLB. Kemudian pola asuh anak dengan disabilitas. Yang disabilitas yang pertama, anak dengan disabilitas merupakan anak yang paling rentan terhadap masalah kesehatan karena satu, lebih berisiko mendapat kekerasan dari orang tua atau lingkungannya akibat dari kelainan atau kecacatannya, mengalami hambatan dalam pemenuhan gizi atau kecil, kurus ya ibu-ibu ya, ketidakmampuan anak dengan memelihara kebersihan perorangan, kebersihan tubuh, kebersihan alat reproduksi dan lain-lain, cenderung berperilaku berisiko yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Nah, tugas orang tua dan keluarga terhadap anak dengan disabilitas adalah melindungi dan memberi rasa aman pada anak dengan memberikan kasih sayang, semangat, dan motivasi secara optimal. Menyediakan kebutuhan agar anak sehat, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Menyediakan makanan bergizi seimbang, memeriksakan kesehatan anak secara teratur, memantau tumbuh kembang anak di puskesmas dan rumah sakit, membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila anak sakit atau ada tanda-tanda kelainan penyerta lainnya, menyediakan fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhannya, serta seperti kacamata, alat bantu, tongkat, sepatu khusus, kursi roda, dan lain-lain. Melatih kemandirian anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, pola asuh anak dengan disabilitas dikelompokkan menjadi 3, yaitu anak dengan disabilitas kategori mampu rawat adalah anak yang dengan disabilitas yang kondisi secara fisik maupun mental perlu penanganan tenaga kesehatan dan pendampingan keluarga secara intensif. Kemudian yang kedua, anak disabilitas kategori mampu latih. Jadi yang pertama mampu rawat, kemudian yang kedua adalah mampu latih,